Ketua KPK kecewa menghadiri debat Capres tadi malam. Nawawi Pomolango kecewa karena debat kusir. Tidak ada gagasan yang serius menyelesaikan perkara, padahal antri panjang. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini bisa diterima oleh semuanya, atau ya ini karena beliau antrinya terlalu panjang? Dan bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan kini, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Debat bakal calon presiden, atau lebih tepatnya debat calon presiden tadi malam, sebagai debat pertama kali menyisakan penyesalan Ketua KPK, bukan Firly Bahuri tapi Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK saat ini, karena beliau itu pengen hadir, bukan pengen hadir, diundang dan pengen menyaksikan seperti apa solusinya. Tapi beliau ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya kita kupas apakah juga kalian seperti itu. Pertama kita baca di Detik, Ketua KPK, saya nyesal semalam datang ke debat kusir Capres. Kemudian kalau di Tribun News, mengaku menyesal hadiri debat Capres, ini penjelasan Ketua KPK Nawawi Pomolango. Kemudian yang ketiga adalah Ketua KPK sesalkan tak ada Capres yang sodorkan gagasan pemberantasan korupsi dalam debat di KPU. Kalian pilih yang mana? Karena tadi malam temanya salah satunya adalah hukum, tentang KPK juga. Oke, kita pilih yang di Tribun News, nanti kita tambahkan yang lain. Mengaku kecewa, mengaku menyesal hadiri debat Capres, ini penjelasan Ketua KPK Nawawi Pomolango. Tribunnews.com, debat calon presiden selesai dilaksanakan pada Selasa 12 Desember malam. Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango turut diundang untuk melihat adu gagasan antara ketiga capres. Namun Nawawi justru menyindir debat capres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum pada itu sebagai debat kusir. Wah, ini debat kusir hal itu disampaikan di sela-sela acara Hakordia di Istora Senayan Jakarta Pusat. Semalam saya ikut juga karena diundang menyaksikan debat kusir debat Capres, ujar Nawawi Pomolango. Ia lantas mengaku menyesal menghadiri acara debat tersebut. Menurutnya tak ada konsep pemberantasan korupsi yang ditawarkan oleh ketiga capres. Baginya, para capres hanya menyatakan ingin memberantas korupsi, tapi ke depan seperti apa implementasinya masih belum ada penjelasan. Alhasil Nawawi menyesali datang ke sana karena semalam harus bertarung dengan kemacetan di jalan raya. Ini kecewanya karena macet atau karena tidak ada gagasan? Capek-capek dari sini acara Hakordia, saya bela-belain ke sana. Saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi, enggak yang bisa ditawarkan oleh beliau. Bahasanya ya hanya pemberantas korupsi itu, menguatkan KPK, tapi seperti apa implementasinya? Enggak ada juga. Saya jadi menyesal kenapa harus bermacam-macam semalam, tutur Nawawi. Bahkan Nawawi menyebut optimisme yang bisa dalam dirinya saat ini hanya berasal dari integritas para insan KPK. Kalau sisa optimisme yang tersisa, yang saya katakan tadi, integritas insan KPK saya yakini itu masih ada jelasnya. Ini mengarah ke siapa ya? Ini katanya menyesal, tapi kemudian semuanya mengatakan pemberantasan korupsi, setuju. Ini
kelihatannya kok agak masuk angin ini. Capres nomor 1 Anies Baswedan mengeluarkan pendapatnya soal pemberantasan korupsi di Indonesia. Anies mengatakan ada 4 cara yang mesti dilakukan untuk menangani masalah itu. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu kata Anies dalam debat capres. Seperti ini masa bukan sebagai ini Anies juga mengatakan undang-undang KPK harus direvisi loh. Gimana sih Pak Ketua KPK ini? Kedua, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menginginkan pemberantasan korupsi melibatkan masyarakat secara luas, bukan hanya aparat penegak hukum. Ketika memberikan imbalan atau reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu diperbolehkan undang-undang. Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Terakhir, Anies mengatakan standar etika untuk memimpin lembaga anti rasuah harus tinggi. Ini jelas konsep keempat. Ada standar etika pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Prabowo Subianto. Nah, ini kalau Prabowo menegaskan ia setuju dengan pendapat Ganjar dalam pemberantasan korupsi. Terus terang saya dalam hal ini setuju dengan sikap Pak Ganjar masalah korupsi. Jadi kalau Pak Prabowo dalam bahasa ini adalah setuju dengan Pak Ganjar. Kemudian dilanjutkan, setelah itu Ketua Gerindra ini harus diberantas dengan memperkuat KPK dan instansi lainnya. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Perkuat ombudsman. Jadi saya mendapat korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Ganjar Pranowo menyoroti penegakan hukum yang harus dilakukan jika terpilih sebagai presiden. Ganjar mengatakan penegakan hukum awal bagi pelaku koruptor adalah dengan memberikan mereka kemiskinan. Ganjar menurutkan dia juga akan merampungkan pembentukan UU perampasan aset. Gini kok tidak ada, gimana sih Pak Ketua KPK ini? Para koruptor harus dibawa dan ditahan di lapas Nusa Kambangan. Kedua adalah hal perampasan aset, maka segera dibereskan undang-undang perampasan aset. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Halo Pak Ketua KPK, mengapa kok Pak Nawawi menyesali hadir debat, padahal ada konsep dari Mas Anies? Pak Prabowo ada meskipun tidak sebanyak Mas Anies. Mas Ganjar pun juga ada. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini Ketua KPK ini ingin mempertahankan pola yang ada sekarang dengan mengatakan tidak ada konsep dari 4 calon, atau memang beliau tidak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh ketiga bakal capres? Menurut analisis saya, pertama, kecewa itu boleh. Ketua KPK sementara Nawawi Bobolang boleh untuk kecewa terhadap ketiga capres, tetapi harus ada solusi dong. Kalau saya sih melihat debat tadi malam, yang ada di Tribun News pun sebetulnya sudah jelas apa yang disampaikan Mas Anies, jelas melakukan perubahan terhadap KPK yang sekarang ini terjadi. 4 konsep itu kemudian menjadi bahan dasar untuk KPK, bahkan sampai perlibatan seluruhnya untuk berpartisipasi. Pemiskinan, nah itu kan sesuatu. Nah, begitu juga Mas Ganjar, dia sampai pemiskinan, undang-undang aset. Jadi Pak Prabowo pun meskipun tidak sebanyak dengan Mas Anies, tapi juga setuju untuk penguatan. Kalau Pak Ketua KPK yang dilihat adalah salah satu saja tanpa melibatkan semuanya, mungkin iya. Tapi kalau melihat ketiganya dengan memperbandingkan, menurut saya sesuatu. Jadi di sini Pak Ketua KPK seharusnya melihat dengan detail apa yang menjadi gagasan.
Kalau memang pengen konsep yang lebih detail ya harus ada semacam workshop yang jangka panjang, karena memang waktu 2,5 jam atau 2 jam itu kan tidak bisa panjang, apalagi ini yang menyampaikan adalah 3 calon, itu pun harus diambil oleh moderator ataupun lainnya. Jadi kalau menurut saya pribadi mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Pak Nawawi Pomolango, Ketua KPK sementara ini, yang beliau menyesal. Penyesalannya itu karena hadir. Analisa yang kedua, memang juga ada dia mengatakan antri panjang yang muncul adalah debat kusir. Ya, kalau menurut saya dalam setiap proses demokrasi antri panjang itu hal yang biasa. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang terbiasa dengan selesai dengan cepat, dalam artian tanpa harus banyak orang kerumunan, apalagi antrian, maka dia melihat suasana proses demokrasi itu menjadi ini semacam penghalang, padahal itu adalah kalau dinikmati sesuatu. Menghadirkan gagasan yang disetujui oleh banyak orang itu membutuhkan proses panjang, dalam artian ya antrian itu sebetulnya biasa. Tetapi kalau kita tidak terbiasa antri, seakan-akan petaka bagi kita bersama. Kalau menurut saya antri yang sifatnya yang bisa dilihat oleh kasat mata, dan itu mungkin membuat kita tidak enak ketika kita terfasilitasi semuanya. Padahal tadi malam itu adalah harus berusaha sendiri maksimal untuk datang untuk melihat secara dekat dari lokasi bagaimana 3 capres. Kalau memang tidak mau antri ya fokus di depan televisi dan kemudian menikmati. Baru tahu, seperti saya tidak datang ke KPU, tapi saya sangat memahami bagaimana 3 capres menampilkan gagasan pemberantasan korupsi, dan itu berbeda terasa. Apakah ini bagian dari perubahan atau bagian dari penumpang petahana, atau bagian petahana tapi dengan cara yang lain, dan itu mempunyai konsep yang berbeda. Meskipun secara teknis memang kita bukan kuantitatif tapi kualitatif. Kalau kuantitatif seberapa besar, tapi kalau kualitatif adalah seperti apa yang diinginkan oleh sang perubahan atau sang menampilkan lanjut ke petahana, ataupun yang sekata tapi kemudian pengen ada yang berbeda. Jadi menurut saya penyesalan itu tidak harus kuantitatif, seharusnya itu kualitatif, dalam artian kalau memang tidak ada gagasan yang ditawarkan silahkan, tapi kamu saya sesuatu dari ketiga capres tersebut. Kemudian yang ketiga, sudah saatnya penegakan hukum di Indonesia itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, bukan malah membebani beban kesejahteraan dan keadilan. KPK yang sekali lagi 3 capres mempunyai konsep yang berbeda. Pemilih bisa memilih apakah menurut versi perubahan, atau menurut status quo, atau menurut status quo plus. Itu semua adalah pilihan. Tapi bahwa edisi pertama ini atau debat pertama akan ada lanjutannya. Lanjutannya nanti juga meskipun tidak berbicara hukum secara spesifik, tapi akan dihubungkan dengan hukum dan lainnya seperti tadi malam. Semoga tidak ada seperti Pak Ketua KPK Pak Nawawi Pomolango menyesalnya karena antri panjangnya, dan katanya tidak ada gagasan yang untuk mengatasi terkait dengan permasalahan pemberantasan korupsi.
Menurut saya, kalau memang seperti itu lebih baik lihat bersama dari televisi ataupun media sosial, live streaming, dan akan konsen terhadap apa yang menjadi gagasan tersebut. Semoga bermanfaat. Ini kritik untuk Pak Ketua KPK, karena memang ada gagasan yang sebetulnya terjadi tapi beliau tidak menyadarinya. Tapi semua setuju, pemberantasan korupsi itu adalah program bersama. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.